Kita lanjutkan pembahasan kita ya teman-teman semua. Masih dalam materi klasifikasi citra ya. Kita sudah menyinggung tentang ekstraksi ciri ya. Di mana ekstraksi ciri pada citra itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Ada ekstraksi ciri yang berbasis warna, ada yang berbasis bentuk, dan ada yang berbasis tekstur ya. Nah, sekarang kita lihat yang berbasis warna ya. Nah, ekstraksi ciri yang berbasis warna ya, sederhananya adalah ini menggunakan informasi ya tentang distribusi warna dari sebuah citra. Ya, jadi yang dilihat itu persebaran warnanya ya. Nah, kita tahu warna itu sendiri ya, kita sudah belajar pada eh, materi sebelumnya tentang warna sendiri. Ruang warna itu ada bermacam-macam ya. Jadi tergantung nanti kita mengekstraksinya itu menggunakan ruang warna apa ya. Apakah RGB, ASV, CMY gitu ya. Atau warna apa gitu ya yang kita gunakan untuk eh, representasi dari warna kita. Nah, setiap ruang warna itu dia punya channel. Nah, channel itulah yang dilihat distribusi. Ya. Setiap channel itulah yang kemudian nanti diekstraksi fiturnya ya. Nah, teknik yang digunakan yang standar ya untuk ekstraksi ciri yang berbasis warna itu ada yang menggunakan histogram, ada juga yang menggunakan color moment ya. Kalau histogram ini ya kita sudah paham sebenarnya ya, semuanya sudah paham ya. Dia hanya menghitung misalkan kalau RGB berarti setiap channel ya R, G, R, G, B ya. R itu ada 0 sampai 255, G 0 sampai 255, B 0 sampai 255. Kemudian nanti pada setiap pixel akan dilihat dia pixel nilai pixelnya berapa, R-nya berapa, G-nya berapa, B-nya berapa. Nanti akan dihitung jumlahnya ya, sehingga nanti masing-masing nilai histogram itu terisi sesuai dengan jumlah kemunculan nilai pixel tersebut pada citra ya. Nah, yang menjadi problem biasanya di histogram itu adalah dia seperti misalkan apa RGB ya. RGB itu kan 3 channel, masing-masing channel itu eh, ada 256 eh, 256 nilai ya. Sehingga kalau dijumlahkan ya fiturnya menjadi sangat kompleks. Padahal padahal bisa jadi ya, bisa jadi bisa jadi dari 256 nilai tersebut tidak semuanya ada di citra. Tidak semuanya ada di dalam suatu citra. Nah, sehingga bisa jadi fitur yang dihasilkan ya kalau kita menggunakan color histogram pada RGB itu akan sparse ya, akan banyak sekali nilai angka nolnya ya, akan banyak sekali angka nolnya, dan ini eh, membuat inefisiensi dari memori dan juga bisa mengakibatkan em, kesalahan klasifikasi karena tadi datanya terlalu terlalu jarang ya. Maka yang bisa dilakukan itu kita lakukan yang namanya kuantisasi. Jadi alih-alih kita menghitung ya nilai pixel 0 sampai 255, kenapa tidak kemudian kita lakukan kuantisasi ya. Jadi misalkan eh, 256 channel itu kita bagi jadi eh, 16 misalkan ya. Kita bagi jadi 16 sehingga 256 kan 16 kali 16 ya. Jadi sehingga satu channel itu tidak perlu menghasilkan 256 dimensi histogram, tapi hanya menghasilkan 16 dimensi histogram. Gimana caranya? Ya berarti channel 0 sampai channel 15 itu direpresentasikan oleh satu nilai histogram saja. Channel 16 sampai channel 31 itu direpresentasikan oleh satu nilai
histogram juga, dan begitu seterusnya. Ya, itu namanya kuantisasi. Ya, apakah kuantisasi itu akan membuat algoritma klasifikasi menjadi salah? Ya, ada kemungkinan. Ya, ada kemungkinan ketika kuantisasinya itu menghasilkan dimensi yang terlalu kecil. Ya, menghasilkan dimensi yang terlalu kecil. Misalkan 256 kita sederhanakan itu hanya menjadi 4 dimensi histogram. Ya, itu mungkin jadi kurang representatif ya. Kalau 256 kita bagi 4 itu kan berarti 64 ya. Jadi 0 sampai 63 itu eh, satu satu dimensi ya, satu dimensi histogram ya. 64 sampai 127 itu satu. Nah, ini mungkin kurang kurang baik ya. Tapi kalau misalkan terlalu kuantisasinya itu terlalu rigid ya, terlalu besar, maka yang terjadi malah tadi bisa jadi algoritma klasifikasinya juga akan salah karena akan salah mengenali karena terlalu banyak nilai nol, nilai sparse terlalu banyak ya. Nah, nilai yang terlalu sparse, yang terlalu jarang ya, itu nanti akan membuat algoritma klasifikasinya itu tidak optimal ya, karena makanya kita sebisa mungkin menghindari gimana caranya supaya nilai nol dalam eh, fitur kita itu tidak terlalu banyak ya. Kita lihat ya. Oke, kalau histogram ini adalah representasi distribusi warna dalam sebuah citra ya. Kita nggak tahu ya. Histogram menghitung jumlah piksel dengan intensitas warna tertentu di setiap saluran warna ya. Nah, cara kerjanya konversi citra ke ruang warna tertentu, rentang intensitas di warna dibagi menjadi beberapa bin atau interval tadi ya. Ini yang kita sebut sebagai kuantisasi ya. Dibagi menjadi beberapa bin. Kenapa harus dibagi menjadi beberapa bin? Kenapa tidak setiap itu setiap nilai ya udah satu nilai aja gitu, satu satu bin aja gitu. Nah, tadi karena ketika nanti banyak nilai piksel yang tidak tidak ada di dalam citra itu kan menimbulkan banyak sparse ya, terlalu jarang nanti nilainya ya. Dan juga ada beberapa kasus di mana warna yang berdekatan itu tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Misalkan nilai hijau 120 dengan 121 misalkan. Nah, ini mungkin tidak terlalu berefek ya, tidak terlalu berefek misalkan ya. Masih bisa dikenali sebagai ya sebenarnya dia masih objek yang sama misalkan. Yang masih masuk ke dalam kelas atau label yang sama. Ya tidak perlu kita pisahkan sebagai fitur yang berbeda seharusnya. Ya. Maka perlu ketelitian dan perlu hati-hatian dalam menentukan ya tentang intensitas warna atau kuantisasinya kita mau berapa berapa level ya. Nah, kemudian yang kedua ada color moment. Kalau color moment ini dia memanfaatkan nilai ini apa? Fungsi-fungsi statistik ya. Nah, ini kita sudah mempelajari di mata kuliah statistik ya. Ada yang namanya momen ya. Momen pertama itu mean ya, rata-rata, momen kedua variance, dan momen ketiga adalah skewness ya. Nah, momen pertama ini ya menginformasikan rata-rata ya. Apakah bisa merepresentasikan data kita? Eh, belum cukup ya. Rata-rata itu ya biasanya tidak cukup untuk merepresentasikan eh, data kita ya. Karena misalkan rata-rata itu misalkan ya pendapatan rata-rata adalah eh, 12 juta. Apakah berarti semua penduduk itu pendapatannya 12 juta? Kan tidak. Ya. Bisa jadi ada yang sangat rendah, ada yang sangat tinggi. Karena dia tidak bisa menggambarkan ketimpangan. Ya. Maka ada momen kedua, variance. Ya. Variance. Variasi atau penyebaran. Ya. Apakah sudah cukup? Ya, belum tentu. Ya. Belum tentu. Karena kita ingin melihat sebenarnya dia lebih condong kemana sih. Nah, maka ada momen ketiga namanya skewness. Seberapa asimetris, seberapa tidak simetris lah distribusi warna ini. Ya. Nah, ini rumusnya ya.
Kalau min, ya ini menghitung rata-rata ya, jumlah semua kemunculan ya dari sebuah pixel, sebuah nilai pixel dibagi ya, dibagi jumlah seluruh pixelnya ya. Ya, jadi apa di dalam channel R misalkan dihitung semua tuh, jumlahnya gitu ya. Pixel pertama nilainya berapa, pixel kedua dijumlahkan semua gitu ya. Kemudian dibagi dengan total ada berapa pixel ya. Sederhana lah. Jadi setiap channel tuh hanya menghasilkan satu nilai min ya. Variance juga sama, hanya menghasilkan satu nilai variance ya. Skewness juga sama. Ya, tapi dengan tiga nilai ini ya dapat dianggap cukup representatif dalam melakukan eh, klasifikasi dalam beberapa kasus. Ya, dalam beberapa kasus. Ya, tentu kalau kita tanya mana yang lebih lebih akurat representasinya, apakah histogram atau color moment? Ya histogram, ya. Akan tetapi ada banyak kasus di mana karena kita tidak berbicara eh, matching gambar ya. Kalau matching gambar, iya histogram lebih efektif. Tapi untuk klasifikasi belum tentu. Karena algoritma klasifikasi itu kinerjanya ditentukan oleh banyak hal. Salah satunya tadi ya, ketika data yang masuk itu dimensinya terlalu besar dan banyak nilai yang sparse, yang jarang, nah itu akan melemahkan kinerja dari algoritma klasifikasi itu sendiri. Ya. Tapi dengan menggunakan fitur yang lebih sederhana seperti color moment, bisa jadi algoritma klasifikasi bekerja lebih lebih baik. Oke, seperti itu ya untuk ekstraksi ciri berbasis warna. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya yang membahas ekstraksi ciri yang berbasis bentuk. Terima kasih.